A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga sehat semuanya. Baik, kali ini kita masuk ke bab ke-8 di serial Peripheral Interface. Ya, kita tujuannya adalah memahami konsep dari serial Peripheral Interface. Jadi di serial di sini berbeda dengan serial interface yang di bab sebelumnya ya. Kalau di bab sebelumnya itu jalur busnya hanya ada dua jalur, yaitu RX, TX dan clock ya biasanya. Kalau kalau tanpa kalau asinkron berarti cuma RX, TX sama ground aja. Kalau di sini kita menggunakan model MISO, master out, slave in, dan MOSI, master in, slave out. Nah, kemudian ada SCK-nya itu sama-sama dengan clock, kemudian ada ground-nya. Nah, kalau serial itu dia tidak ada apa namanya? Uh, serial itu menggunakan kecepatan namanya baud rate. Kalau di SPI itu udah ada ketentuannya, kecepatannya, kemudian ada metodenya yang dikirimkan. Itu kita dikembangkan oleh Motorola. Sejarahnya kalian bisa belajar sendiri di modul agar video ini tidak lama-lama. Baik, sekarang kita melihat SPI itu manfaatnya apa? Kalau saya yang paling saya rasakan adalah untuk SD card ya. Jadi kadang kita perlu menyimpan data log yang dalam jumlah banyak. Kalau kita simpan dalam EEPROM-nya itu tidak mencukupi, maka kita perlu SD card adapter. Nah, untuk Anda untuk murah untuk cari murahnya maksudnya membuat interface dari SD card ini kita beli SD card adapter yang biasanya buat micro SD itu ya. Kita jumper menggunakan resistor dan kabel sedemikian rupa sehingga terjadi koneksinya seperti ini. Hanya ada beberapa yang perlu dihubungkan aja ini. Seperti MISO, kemudian ground, ini SCK clock, kemudian ada ground, ini ada MISO, ada chip SS. Kenapa ini kita menggunakan seperti ini ya? Maksudnya ini menggunakan resistor, ini resistor pembagi tegangan. Karena level di Arduino ini kan levelnya adalah TTL-nya 0 sampai 5 volt ya. TTL 0 dan 5 volt. Sinyalnya antara 0 dan 5 volt. Sedangkan di SD card itu adalah 0 sampai 3,3 volt. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan Arduino dengan level tegangan 3,3 volt, maka Anda tidak memerlukan ini pembagi tegangan di sini, maka langsung aja dikoneksikan. Nah, secara default ini serial interface itu ada di kaki sini. Tapi dengan kemajuan zaman itu kita bisa membuat serial interface di pin lain by software. Nah, secara software. Jadi karena teknik digital ini sangat luar biasa, kita bisa memanipulasi data, gitu. Kita bisa memanipulasi data sehingga menciptakan apa yang kita inginkan, walaupun itu tidak pada tempatnya. Contohnya nanti ada di bagian praktikum, nanti kita lihat. Nah ini kelebihan dari SPI itu kita bisa banyak device dengan satu jalur bus data ini terparalel. Nah, di sini SS ini untuk menentukan data itu kita mau mengirim data ke siapa dan mau menerima data dari siapa dengan chip select ini. Nah, kita chip select. Satu master bisa mempunyai banyak slave ya. Nah, slave itu apa namanya? Kalau bahasanya Indonesianya jelek itu. Jadi ini satu master, ini satu slave. Ada banyak slave. Ini sering disebut dengan 4 wire karena kabelnya ada 4. Ini interface-nya itu SCK, SCLK itu serial clock, kemudian ada MOSI, ada MISO, SS slave select gitu. Ada banyak penamaan itu. Contohnya seperti MOSI itu ada yang memberi nama SIMO, ada MSTR gitu. Ada SDI, ada SDI itu serial data in gitu. Ada serial input, ada serial data input, ada serial in gitu. Ada SDO, serial out, ada data out, ada DOUT, SO seperti itu. Kemudian ada
yang menamakan MISO itu sebagai Xiaomi, ada SDO gitu, lawan dari SDI, ini SDI, SDO, IDI dan lain sebagainya. Ada slave. Nah, slave itu beberapa chip, ada yang mengatakan SS, ada SS absen, kemudian ada S select, ada CS chip select, ada chip select absen, ada CE dan lain sebagainya. Itu tergantung dengan ini apa namanya pabrikannya. Nah, Anda nanti bisa belajar sendiri. Nah, kecepatan. Nah, master ini masuk kalau clock itu dibangkitkan oleh master. Jadi clocknya itu yang membangkitkan master, kemudian dari pengiriman data itu mosi ke sana. Kalau slave kebalikannya, pertukaran datanya seperti itu. Nah, ini timing untuk pengiriman dan penerimaan data ini clocknya ya. Ini clocknya. Ini datanya. Nah, ini yang merah itu waktu untuk mengambil data. Kemudian waktu hijau itu adalah waktu diperbolehkannya data itu berubah. Nah, kalau waktu merah ini data tidak boleh berubah karena mau dibaca. Nah, setelah itu waktu biru ini data boleh berubah. Nah, nanti waktu dia rise up itu atau rise down itu tergantung metodenya ya. Kalau CPL-nya 0, berarti dia ngambil data waktu dia rise up. Rise up itu perubahan sinyal dari rendah ke tinggi. Kalau rise down itu dari tinggi ke rendah. Nah, tinggal ini mau CPOL 0 atau CPOL 1. Nah, merah itu tidak boleh berubah ini, data-data ini nggak boleh berubah. Bitnya nggak boleh berubah, sinyalnya nggak boleh berubah karena mau diambil datanya. Kalau yang ini rise down di sini atau rise up di sini itu memerintahkan untuk silakan untuk merubah datanya kalau memang datanya harus berubah gitu, seperti itu. Nah, percobaan kali ini seperti ini. Skenario-nya adalah kita mempunyai osilator pembangkit signal. Ini kita bisa signal sinus, bisa gergaji, bisa segitiga, bisa gelombang kotak. Nah, ini nanti kita sampling di analog karena ini sinyalnya sinyal analog. Kemudian ini waktu sampling rate untuk menentukan delay per sampling. Kemudian kita tampilkan di SPI sini. Kemudian ini hanya untuk mengecek ya. Ini ngecek sinyal dari generator itu sesuai tidak dengan yang ditampilkan di LCD. Nah, LCD ini adalah PCD 8544 ya. Nah, biasanya dulu kita sering sebut sebagai LCD Nokia 3310. Nah, dulu kami sering cari dulu zaman dulu kalau membuat robot itu kita sering cari roakan untuk mencari handphone 3310 gitu untuk diambil LCD-nya karena bisa membuat grafik gambar grafik. Baik, sekarang kita buka untuk skematiknya. Ada di folder SPI ya, ini ada folder SPI, kemudian ada di SPI LCD, kita ambil sirkuitnya. Baik, sekarang kita ambil untuk sketch dari Arduino-nya. Nah, kita upload aja langsung. Anda memerlukan library dari Adafruit GFXH, kemudian Adafruit PCD. Anda bisa download di aplikasi Arduino. Bisa Anda download di sini, ada di library manager, atau nanti Anda bisa download file yang saya sediakan di library saya sediakan di deskripsi, nanti link downloadnya library di mana, nanti tinggal Anda copy ke My Document, folder Arduino, nanti ada di folder library, Anda kopikan di situ untuk folder library yang dibutuhkan selama kita berlatih untuk praktikum secara simulasi. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti tadi yang saya bilang, sebenarnya SPI itu ada di sini. SPI itu ada di sini. Portnya MISO MUSI SCK ground itu biasanya digunakan untuk memprogram bootloader pada chip Arduino 328 ini. Ya, jadi kalau chipnya itu masih baru, itu masih kosongan, perlu Anda upload software untuk bootloader dari Arduino itu sendiri biar bisa diprogram melalui USB programmer ini. Sebenarnya ini USB programmer karena USB programmer dia menggunakan chip converter USB to serial converter ini, chipnya seperti itu. Nah, kalau untuk memprogram
Atmega 328 itu kalau sebenarnya menggunakan in system programming, yaitu menggunakan ini port-port dari SPI ini. Tetapi karena si Arduino itu mempunyai terobosan untuk bisa membuat program bootloader. Program bootloader adalah program untuk memprogram dirinya sendiri untuk menerjemahkan data-data serial, kemudian memprogramkan ke memori program dari chip Atmega itu sendiri. Jadi memudahkan kita untuk belajar dari Arduino. Karena untuk memprogram ini dulu kita menggunakan serial port maupun parallel port. Sedangkan laptop-laptop sekarang sudah tidak ada yang namanya serial port dan parallel port, adanya USB port. Nah, maka adanya metode ini, in system programming dari bootloadernya Arduino sangat-sangat membantu sekali kita dalam melakukan programming embedded ini. Nah, di sini ini berkaitan dengan setting register-register yang dibutuhkan dari library. Kemudian ini kita mendefinisikan LCD kita, LCD-nya lebarnya berapa pixel, tingginya berapa pixel, kemudian kita mendefinisikan ini untuk kepresisian dari sampling data, kita menggunakan 10 bit, maka resolusinya adalah 1023. Nah, yang dia akan rentang range-nya ADC itu adalah nilainya 0 sampai 1023. Kalau Anda menggunakan resolusi ADC 8 bit, maka hanya akan mendapatkan rentang nilai dari 0 sampai 254. Nah, di sini kita menciptakan sebuah display Adafruit ini. Ini pin-pinnya Anda bisa modifikasi mau ditaruh di mana terserah gitu. Karena sekarang sudah by software mau diletakkan di mana. Kemudian di sini kita membuat channel analog input, kita pakai analog 0. Kemudian kita membuat delay-nya itu di analog 1. Nah, seakan-akan seperti itu. Nah, ini yang lain, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya nanti bisa Anda pelajari sendiri ya. Baik, sekarang kita simulasikan. Wah, betul enggak? Jalan enggak? Woi, jalan ternyata. Ini kita sudah punya osiloskop digital nih. Nah, Anda bisa membuat osiloskop digital sendiri nih di DIY. Nah, Anda tahu sendiri osiloskop digital harganya berapa? Wah, sangat mahal sekali. Kita bisa membuat osiloskop digital, baik kan? Oh, kita bisa membuat osiloskop digital sendiri. Nah, kita lebih. Nah, gini, sip. Oke. Wah, ini udah bersama ya tampilannya. Nah, bayangkan dengan harga yang murah Anda bisa mempunyai osiloskop digital. Baik. Apakah ini betul bentuknya seperti ini ya? Kita lihat, ini kita kan paralel dengan osiloskop yang asli ya, seperti ini. Coba kita rubah untuk sinyalnya, kita rubah menjadi sinyal apa misalkan. Ini kita rubah menjadi ini klik dulu ya, kemudian pilih properties. Kita pilih untuk sinyalnya ini sine itu sinus. Kita pilih saw itu gergaji. Nah, dia turun berangsur-angsur naik terus dia turun. Tapi kalau triangle itu naik turun. Kemudian kalau square ini dia gelombang kotak. Ya, sama persis kan? Wah, keren. Hore, selamat. Kita bisa mempunyai sebuah osiloskop digital. Nah, daripada multimeter kan nggak kelihatan tuh sinyalnya seperti apa. Kalau kita menggunakan osiloskop kan, kalau kita ngecek tegangan kan gampang kelihatan itu. Kelihatan gambar bentuk sinyalnya. Oke. Ini bermanfaat sekali kalau kita ngecek itu ya, Kalau saya punya pengalaman bahwa saya bermanfaat sekali kalau kita mendesain amplifier itu apakah ini sinyal puncaknya itu gelombang kotak atau tidak. Ada yang kadang sinyalnya kan terpotong. Jadi terpotong, ini mentok nanti terpotong, dia bentuknya enggak sinus tapi kotak gitu. Kalau dia sampai di sini langsung tik kotak itu berarti penguatannya melebihi dari batas maksimum dari penguatannya itu sendiri. Jadi harus kita kurangi untuk gainnya agar sinyal itu tidak cacat ya. Nah, kalau cacat itu nanti di telinga sakit. Ya. Baik. Ingat proses pembelajaran kita adalah menggunakan metode ATM. Baik, betul. ATM, amati,
tiru dan modifikasi. Anda sudah mengamati ini proses pembelajaran dari video ini. Anda pahami, kalau belum paham silakan diputar ulang-ulang. Tugasnya seperti biasanya adalah Anda meniru. Buat video tutorialnya mulai dari nol, Anda membuat skematiknya, kemudian pengkabelan jalur datanya, kemudian Anda mengetik per baris biar Anda latihan ya. Kalau ngetik biar latihan, itu latihan tentang ketelitian, kemudian Anda tahu seninya ngetik bagaimana gitu, kemudian simulasikan. Kemudian tugas kedua seperti biasanya Anda modifikasi baik secara rangkaian atau kabelnya Anda rubah, Anda bolak-balik, kemudian atau potensiometernya Anda berubah atau kalian tambahi dan lain sebagainya. Modifikasi, nanti hasil modifikasi itu adalah dalam satu buah project Arduino ini, simulasi ini. Folder itu Anda zip, kemudian Anda kirimkan ke El Nino Polines sebagai bahan pertimbangan tugas. Selamat belajar. Sekian aja dari saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ingat, jangan kumpul-kumpul, jangan main-main, istirahatlah di rumah, berliburlah, umur masa depan Anda masih panjang, maka jaga kesehatan untuk kita semua. Selamat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.